yang kemarin kita bahas. Silakan. Bang Joni kelompok 2, Bu, maaf. Ibu. Dani kelompok 1 kan? Ya. Ibu, iya. Agak keras sedikit bisa ya suaranya. Makasih. Baik, Ibu. Ya. Izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 12 orang, yaitu Atina, Zara, Aya, Rinal, Fajar, Echa, Anissa, Ananda, Ruri, saya sendiri Niwenden Savitri, Hening, dan Ndaru. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Pokok pembahasan pada materi kali ini itu ada 2. Yang pertama, prinsip dasar ofisial statistik, dan yang kedua, dasar hukum ofisial statistik. Next. The fundamental principle of official statistics itu membahas 3 hal, itu adanya peran penting informasi ofisial statistik yang berkualitas, yang kedua keyakinan publik terhadap integritas sistem ofisial statistik yang terpercaya, dan yang ketiga diperlukan sikap profesional yang independen dan akuntabel dari kantor statistik. Kemudian ada sejarah prinsip dasar ofisial statistik. Akhir tahun 1980-an, negara-negara di Eropa Tengah beralih dari paham perencanaan terpusat ke bentuk demokrasi yang berorientasi pasar. Bentar. Ini negara-negara di Eropa Tengah atau negara-negara di Eropa Tengah beralih? Coba yang mana? Negara-negara di Eropa Tengah. Berarti tengahnya huruf besar ya? Hah? Iya, Bu. Nah ya, itu aja kali ya. Itu berarti sangat. Maaf ya, Bu. Ya, lanjut. Pada tahun 1991, the Conference of European Statisticians mengembangkan dan mengadopsi the fundamental principle of official statistics. Kemudian pada tahun 1992, the Economic Commission for Europe or ECE pada tingkat menteri mengadopsi the fundamental principle of official statistics. Kemudian pada tahun 1994, the United Nations Statistical Commission or UNSC mengadopsi the fundamental principle of official statistics dengan revisi di preambulnya. Dan pada tahun 2013, the UNSC mengadopsi the fundamental principle of official statistics dan revisi preambul. Dan pada tahun 2014, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 68/261 mengesahkan the fundamental principle of official statistics. Lalu berikutnya, kita akan membahas tentang 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Yang pertama, yaitu relevansi, ketidakberpihakan, dan akses yang setara. Di sini diharapkan dapat menghasilkan data ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dan mudah diakses. Yang kedua adalah standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesional. Untuk mempertahankan kepercayaan, official statistik harus sesuai dengan pertimbangan profesional yang ketat tentang metode dan prosedur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian data statistik. Lalu yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi. Badan Statistika menyajikan informasi sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode, dan prosedur. Lalu yang keempat adalah pencegahan penyalahgunaan. Badan Statistik berhak mengomentari interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik. Selanjutnya akan disampaikan teman saya.
Lalu yang kelima adalah sumber statistik resmi. Untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat percaya, jenis sumbernya dapat diambil dari catatan administrasi, misalnya catatan administrasi dari kecamatan atau dari survei yang telah dilakukan. Badan statistik harus memilih sumber yang berkaitan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya, dan beban responden. Artinya, pemilihan responden yang sesuai dengan kaidah internasional akan menghasilkan data yang lebih berkualitas. Selanjutnya yang keenam, ada kerahasiaan. Data yang telah dihasilkan melalui metode-metode dan kaidah-kaidah internasional harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh sembarangan disebar ke publik. Yang ketujuh, ada legislasi. Undang-undang, peraturan, dan langkah-langkah terkait beroperasinya sistem statistik harus diketahui oleh publik. Ini bertujuan agar terciptanya transparansi publik yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ke-8 yaitu koordinasi nasional. Koordinasi antar daerah dari tingkat administrasi yang paling rendah sampai ke pusat harus sesuai, konsisten, dan efisien. Kemudian yang ke-9 yaitu penggunaan standar internasional. Official statistik harus menggunakan konsep standar internasional agar dapat dibandingkan dengan negara lain. Kemudian dalam mencapai konsistensi dan efisiensi sistem statistik, penggunaan konsep, klasifikasi, dan metode internasional oleh badan statistik di setiap negara. Kemudian yang ke-10, yaitu kerjasama internasional. Sama bilateral. Official statistik melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara lain yang bertujuan untuk pengembangan official statistik di suatu negara. Selanjutnya. Kemudian yaitu landasan hukum official statistik. Lanjut. Mengapa landasan hukum untuk official statistik diperlukan? Yang pertama yaitu untuk mengamanatkan koordinasi dari berbagai lembaga dalam sistem statistik nasional. Yang kedua yaitu menjaga kemandirian profesional sistem statistik nasional dan menghindari pengaruh politik. Yang ketiga, meyakinkan dan memastikan bahwa respon survei berupa data individu hanya digunakan untuk tujuan statistik saja. Yang keempat yaitu melindungi peran kantor statistik nasional dalam sistem perstatistikan nasional. Yang terakhir yaitu menjamin kualitas dari official statistik. Perundang-undangan statistik bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tingkat kerincian undang-undang tentang official statistik. Ada dua, yang pertama, undang-undang yang rinci dan menyeluruh. Undang-undang yang panjang dan terperinci membantu melindungi kantor statistik nasional dari pengaruh yang tidak semestinya, tetapi ketentuan terperinci mereka dapat menjadi usulan dengan cepat. Yang kedua, undang-undang yang singkat dan bersifat umum. Undang-undang yang bersifat umum dan pendek memberikan pada kantor statistik nasional yang cenderung lebih stabil independensi. Selanjutnya. Isi Undang-Undang Statistik. Terdapat 7 topik umum. Yang pertama, bagaimana NSO dalam berkoordinasi. Topik ini meliputi peran dan tanggung jawab NSO serta kepada siapa NSO melapor. Yang kedua, Kepala Badan Pusat Statistik. Topik ini meliputi proses pengangkatan dan pengalihan jangka waktu dan tanggung jawab. Yang ketiga, prosedur lain dalam official statistik. Topik ini meliputi tanggung jawab, penghasilan lain dari prosedur pengangkatan kepala instansi. Yang keempat, Dewan Statistik. Topik ini meliputi keanggotaan Dewan, tugas Dewan, hubungan dengan kepala ahli statistik, dan peran dalam sistem statistik nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Bisa. Kemudian untuk isi Undang-Undang Statistik yang nomor 5 adalah program statistik. Topik ini meliputi bagaimana dan apa saja yang masuk dalam program tahunan dan beberapa tahun yang dibuat dan diimplementasikan. Selanjutnya, ada pengumpulan dan penanganan data. Topik ini meliputi berbagi data, kerahasiaan data, prosedur non-respons, akses data, pemrosesan dan penyimpanan, dan akses ke mikrodata untuk penelitian. Selanjutnya ada publikasi. Yang dimaksud publikasi adalah seperti merilis kalender, rilis bersama, metadata, serta perbedaan dari official statistics. Kemudian selanjutnya landasan hukum tentang statistik dan BPS. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggara statistik. Keempat, ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang kelima, Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral daerah oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berikut ada beberapa peraturan dan keputusan Kepala BPS. Yang pertama adalah Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Yang kedua, Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar. Yang ketiga, Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral. Yang keempat, Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang cara pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus. Yang kelima, Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2017 perubahan dari Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja bidang pusat statistik. Yang keenam, Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 perubahan dari Kepka BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah. Yang ketujuh, Keputusan Kepala BPS Nomor 630 Tahun 2019 tentang standar pelaksanaan pelayanan statistik di BPS. Dan yang terakhir, Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang indikator kinerja utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Materi yang termuat. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas 1. Statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS. 2. Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS. 3. Statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Terus hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik atau BRS secara teratur dan transparan. Sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dani. Baik, jadi selanjutnya yaitu sejarah pendirian kantor statistika di Indonesia. Nah, sebelum kemerdekaan, statistik sudah mulai berkembang di Indonesia. Yang pertama dari tahun 1920, lembaga pertama yang bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan di Bogor pada tanggal 24 Februari 1920. Selanjutnya, pada tahun 1924, kegiatan statistik
pindah ke Jakarta dengan nama Central Kantor for the Statistic atau CKS pada tanggal 24 September 1924. Nah, dilanjutkan pada tahun 1930, yaitu diadakan sensus penduduk pertama di Indonesia. Dilanjutkan pada tahun 1942, CKS berubah nama menjadi Somubu Chosasitu Bunsei Kanbu dengan memenuhi kebutuhan perang. Kenapa diubah menjadi nama tersebut? Karena pada tahun tersebut Jepang sedang menduduki Indonesia. Kemudian pada tahun 1945, lembaga statistik dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia atau KAPPURI, dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Kemudian selanjutnya pada tahun 1950, Surat Edaran Kementerian Kemakmuran pada tanggal 12 Juni 1960 nomor 219/SC Kapuri dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Kemudian dilanjutkan KPS bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian nomor P/44. Kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian, yaitu Afdeling A, yaitu bagian riset, dan Afdeling B, yaitu bagian penyelenggaraan dan tata usaha pada tahun 1953. Dilanjutkan pada tahun 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri pada 1 Juni 1957. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk tahun 1961, BPS menyelenggarakan sensus penduduk untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, tahun 1965, penyelenggara sensus di kantor gubernur dan kantor bupati atau wali kota ditetapkan menjadi kantor sensus dan statistik daerah. Keputusan Presidium Kabinet Nomor A/C/9 tahun 1965. Selanjutnya tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 16/1968 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja BPS di pusat dan daerah, serta perubahannya menjadi PP Nomor 6/1980 menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotama CKS berubah nama menjadi Somubu Chosasitsu Bunsei Kanbu dengan memenuhi kebutuhan perang. Untuk tahun 1992, pada 9 Januari 1992, disahkan PP Nomor 2 tahun 1992 yang menetapkan tentang organisasi BPS. Selanjutnya, untuk kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1992. Selanjutnya, untuk tahun 1997, pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 tahun 97 tentang statistik, di mana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik. Selanjutnya tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kota Madya. Dan yang terakhir, tahun 1999, pada tanggal 26 Mei 1999 ditetapkan PP Nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan untuk teman saya. Selanjutnya adalah nama-nama Kepala BPS Republik Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1946, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Abdul Karim Pringgodigdo. Kemudian pada tahun 1956 sampai 1966, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Sarbini Somawinata. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1982, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Muhammad Abdul Majid, namun fotonya tidak tersedia di
Google. Pada tahun 1982 sampai 1994, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Azwar Rashid. Kemudian pada tahun 1994 sampai tahun 2000, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Sugito Suwito. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai 2004, Ibu Sudarti Surbakti diamanahi menjadi Kepala BPS RI. Pada tahun 2004 sampai 2006, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Hoyril Maksum. Pada tahun 2006 sampai 2011, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Rusman Heriawan. Selanjutnya, pada tahun 2011 sampai 2015, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Suryamin, dan pada tahun 2015 sampai sekarang, Kepala BPS dijabat oleh Bapak Suharyanto yang kerap disapa Pak Kecuk. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari Ibu dan teman-teman, dipersilakan. Sebelum saya nanggapin, ada nggak dari kelompok lain ingin menanggapi? Halo. Kelompok dari Joni Kindang dan kelompok Setia. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Bagus. Ya, silakan. Bagus. Terus apa lagi? Sudah lengkap, Ibu. Sudah, yang lain udah nggak ada lagi yang mau nanggapin. Coba 2 slide terakhir yang tidak ada fotonya, coba bisa itu lagi diperlihatkan. Nah, satu lagi sebelum ini, sayang banget nggak ada fotonya, gimana? Kamu nggak bisa cari? Halo? Halo? Kelompok kami sudah berusaha nyari di Google sih, Bu, tapi itu nggak ketemu. Kalau yang Bu Darti dan segala macam itu dapat dari mana? Aya sama Rinal dapat dari Google kan? Ya, dapat dari Google. Yang Bu Darti dan teman-teman tadi. Kenapa nggak dapat? Emang nggak ngetop ya? Sayang banget loh. Semuanya ada fotonya. Kamu bisa ngomongin BPS di ini nggak? Di humasnya kali ya? Sayang loh, ini kamu nih bener deh. Kalau misalnya nilai A gitu, nggak nyampe A gitu, hanya karena ini sayang banget gitu. Gimana kira-kira? Mungkin kelompok lain ada yang nemu gitu. Coba nanya kelompok lain. Halo, tadi makanya Ibu tanya kelompok lain. Kelompoknya Pak Joni gimana? Pak Mas Tia? Pakai foto nggak? Kok diem aja kelompok lain? Pakai foto nggak kelompok lain? Apa jangan-jangan nggak pakai foto? Halo? Ada suaranya sih, diem ini. Mana ini? Erja coba dibangunin ini Pak Joni. Pak Joni bangun, Bu. Saya biar komentar. Iya, Bu. Lagi gangguan internet. Pak Joni, ada ini nggak? Ada fotonya nggak nih? Di kelompok kamu? Ada fotonya nggak? Nggak ada kayak Ibu. Ya. Coba tolong, mungkin ke humas Tidak ada, kali. Bu. Hah? Sebentar ya. Ibu mau tanya suami siapa sih kepala bironya. Halo, itu namanya kepala bironya Bu Yani. Bu Yani dulu mahasiswa Ibu itu. Bisa nggak kamu ngubungin ke humas kali ya?
supaya bisa ada nih foto-foto nih di dokumentasi ya. Gimana kelompok 1? Bagus, tepuk tangan. Mana yang lain? Halo, terima kasih kelompok 1 bisa ditutup ini. Baik Ibu, terima kasih. Nggak ada yang tepuk tangan nih, udah nggak apa-apa deh. Sudah, Bu. Jangan nangis ya. Hah? Kok ini nggak kelihatan wajah-wajah? Nah, ini wajah tuh wajah nih. Oke semuanya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Sehat, tadi Ibu. tadi saat perbaikan mudah-mudahan kelompok lain bisa mengacu dari kelompok yang presentasi yang tidak ada foto, bisa tambahin fotonya ya, bagus tadi ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu Global and National Statistical System ya, ada dua, jadi mengenai Global Statistical System sama National Statistical System. Nah, jadi di sistem statistik itu ada secara global, jadi yang lebih besar itu ada statistical system, di bawah global itu regional, kemudian national statistical system, yang terakhir local statistical system. The global statistical system. Overview of the global statistical system. In this session, we will introduce the global statistical system and talk a bit about the UN Statistical Commission. What is the global statistical system? The global statistical system, or GSS, is made up of statistical agencies involved in international statistical work. They are typically statistical agency or division of international organization. Jadi GSS ini dibuat oleh agen-agen statistik berkaitan dengan cara kerja statistik internasional, mengikuti standar-standar internasional. There are three main objectives of international work in official statistics. We will discuss each of them in more detail in the coming session. Three main objectives. There are three objectives: are developing and maintaining international statistical standards, compiling and disseminating internationally comparable data, and statistical capacity building. Nah, agency in the GSS, UN apa nih nggak kebaca? Ini apa nih? Related statistical agencies and non-US statistical. Jadi ada dua, yaitu yang UN Statistical Agency dan non ya. Nah di sini mengikuti UN Statistical System atau UNESCO. Nah, kalau ini the International Statistical Institutes atau ICI. Nah ini statistical Division of Regional Commission. Ini bagian-bagiannya dari UNESCO. Kalau di ICI ini apa ini? Baca sendiri deh ini. Kemudian Statistical Division and United. Ini tolong dibacain dong, ini kecil banget mata Ibu. Atau bisa di slideshow, Bu. Di slideshow. Slideshow mencet yang mana nih? Mencet mana nih? Ya, slideshow mana ya? Nah, salah pencet lagi nih. Di PPT-nya, Bu.
Di PPT-nya Di bawah kanan. di bawah kanan. Tuh ya, kanan. Di kanan komen, kanan lagi. Nah itu, kanan ya. Oh, Kanan. itu bawah, Bu. Sip. Di itu, Bu. Betul. Itu melek aku lagi. Astagfirullah. Sama aja, bikinnya cilik. Apa hurufnya tipis. Dibacakan mungkin. Hurufnya tipis. Kami bacain Mi. Nih. Ya coba pelan-pelan. Yang pertama UN Related Statistical Agencies. Hurufnya tipis memang. United Nations Statistical Division. Jadi di UN tuh ada yang namanya bagian UNSD, yaitu United Nations Statistical Division. Jadi UN itu kan besar ya. Salah satu bagiannya yang ini statistik namanya UNSD. Kalau yang non UN Statistical Agency ada juga namanya the International Statistical Institute. Nah yang di sini yang di UNSD ini dibagi-bagi lagi adanya SK, ESCAPE, ECLAC, ESCWE dan UNEISE. Kalau yang di sini the OECD Statistic Directorate and Paris. Kemudian Statistical Division and Units and Funds, Programs and Specified Agency. Nah ini dibagi-bagi lagi ini yang mengerjakan pengembangannya, mungkin programnya di sini ya. Kalau di sini yaitu Statistical Capacity Building Division of the African Developing Bank and the Economics and Research Department at the Asian Development Bank. Mungkin yang dianggap masih perlu dikembangkan ya, negara-negara di Afrika dan negara-negara di Asia ini ya. Institutional grants in the GSS ya. Some of the same organizational pattern we saw in national statistical system also appear in the global statistical system. Subject matter centralization and regional centralization ya. Some statistical agencies such as UNSD cover many different subject matter areas. In other cases, subject matter specialist organization carry out their own statistical work. The ILO does. Contohnya, for example, ILO. Jadi di sini permasalahan-permasalahan itu dibahas. Misalnya contohnya di UNSD mengcover problem-problem kasus-kasus, misalnya masalah perburuhan, bisa juga trafficking gitu ya, dibahas macam-macam, atau mengenai violence itu ada bagian-bagiannya yang membahas nih ya. Nah, di regional, some statistical organization are global and others operate at the regional level. For example, the statistical division of ESCAPE. Ini regional maksudnya kalau yang ini permasalahan yang terpusat, nah ini daerah-daerahnya yang mengerjakannya ini. Case study the FAO ya. At this headquarters office, the statistical work of the Food and Agriculture Organization or FAO is decentralized by subject matter. In addition to the statistical division, a total of 15 other FAO units contributed to the statistical work program in 2016 and 17. Ini contohnya ya, bagaimana bagian dari rangka statistik di mana FAO merupakan permasalahan utama ya, berkaitan dengan makanan dan pertanian. Contohnya, the UN Statistical Commission, the highest level decision-making body in the global statistics system is the UN Statistical Commission.
which is hosted by UNSD and meets annually in New York. Ya, jadi ini Global Statistics System itu di handle sama UN Statistics Commission yang setiap tahun diselenggarakan oleh UNSD di New York. The UN Statistical Commission membership, ya, anggotanya. The Statistical Commission is made up of 24 chief statisticians according to a set regional representation scheme. Other international statistical agency and other member states attend as observers and are allowed to express opinions. Jadi anggota yang tetap ini ada 24 kepala statistik. Di samping itu masih ada kalau ada yang agensi statistik lain yang tidak merupakan member tapi dia boleh aja hadir, ya. The purpose of the Statistical Commission, in Statistical Commission discuss a broad range of issues related to statistical methodologies and international statistical development. One of the key roles of the Statistical Commission is to coordinate international statistical programs. Jadi tujuan ini member-member ketemu setiap tahun membahas tentang hal-hal yang berkaitan metode-metode statistik dan pengembangan statistik secara internasional, ya. Di sini kuncinya adalah bagaimana mengkoordinasi program-program internasional yang program-program statistik secara internasional. The UN Statistical Commission. Some topics discussed at the 2018 in 48th meeting: open data, big data for official statistics, environmental economic accounting, climate change statistik, agriculture and rural statistik, refugee statistik. Jadi ini yang dibahas kemarin nih pertemuan, contohnya topik-topik yang dibahas pada pertemuan ke-49 tahun 2018. GSS Coordination Mechanism. The Committee for the Coordination of Statistical Activities is made up of members from many international statistical agencies and submits report to the Statistical Commission annually. Regional coordination mechanism exists as well, such as the African Statistical Coordination Committee. Jadi di pertemuan di nasional ini dibuat supaya para member ini yang ada dia membuat laporan-laporan tahunan bagaimana perkembangan statistik di negaranya. Jadi regional coordination ini dia akan membuat apa yang telah dikerjakan, ya, berkaitan dengan standar-standar internasional yang sudah ditetapkan. National Statistical System, tadi global, dunia, nasional. National Statistical System or NSS, the assemble of statistical organization and unit within a country that jointly collect, process, and disseminate official statistics on behalf of the national government. Jadi ini merupakan suatu sistem statistik nasional, ya, dari suatu organisasi statistik di mana di suatu negara yang bekerja mengumpulkan, memproses dan mengcompile data statistik, data official statistik di negara tersebut secara nasional, ya. Part of the NSS, the National Statistic Office, the leading statistical agency within a national statistical system. Sometimes the term National Statistic Institute is used instead of National Statistical Office. Jadi dan NSO ini di dalam sistem ini ada term, dia dikatakan institusi secara nasional, jadi bisa juga disebut kantor statistik secara nasional, ya. Other producer of official statistic.
all other entities in the national statistical system beside the National Statistical Office. Ada juga yang menghasilkan official statistik di luar dari kantor statistik ini ya, resmi itu. Pemantapan sistem ini bisa dilihat bagaimana tadi kan udah dijelaskan dari minggu kemarin landasan hukum yang ada akan menghasilkan forum masyarakat statistik yang memberikan masukan-masukan ya. Nah ini juga bisa memberikan masukan tentang statistik sektoral, statistik dasar, statistik khusus nih. Penyelenggaranya bisa kementerian, lembaga, institusi, dosen, bisa juga BPS ya. Di sini secara survei, konsorsium, sensus, kalau BPS selalu sensus survei ya, kompromi lainnya. Ini penyelenggaraan informasi statistik ya. Ini berdasarkan keputusan dari yang dibuat BPS itu ya. Nah ini juga nih, aduh orang ketok itu. Sistem data, satu data di Indonesia kan ada ya aturan hukum nomor berapa Ibu lupa itu yang berkaitan dengan sistem satu data Indonesia itu maksudnya begini nih. Ya, walaupun ada instansi-instansi lain yang menghasilkan data, tapi berdasarkan landasan hukum yang ada tetap harus koordinasi dengan BPS. Ya. BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik ya. Instansi pemerintah memberitahukan rancangan survei dari BPS. Jadi ini BPS dia bertanggung jawab terhadap kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi lain. Masyarakat. Nah, jadi kalau saudara baca di sini, siapapun yang menyelenggarakan kegiatan statistik bisa, kalau dia mau sendiri harus berkonsultasi dengan BPS. Bisa juga bersama-sama dengan BPS itu ya. Institutional arrangement. Sini. To kind of centralization. Ada dua macam sentralisasi, yaitu subject matter centralization, atau yang kedua regional or geographical centralization. Jadi bisa juga kegiatan itu bersentralkan ya, kayak di BPS ada subject matter di setiap direktorat ya itu, atau bisa juga sentralisasi secara regional di daerah-daerah. Subject matter centralization ya, centralized by subject matter. The NSO produce most statistics across different subject matter areas. Nah kalau decentralized by subject matter, dia bisa dikerjakan oleh different agency, typically ministries are responsible for statistics in their subject matter area. Jadi ini kalau yang desentralisasi by subject matter ini biasanya dikerjakan oleh instansi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan statistik di area tempat dia kerja. Jadi kalau kita lihat di beberapa kementerian tuh ada juga mereka yang menghasilkan data ya, data statistik ya. Beberapa keuntungannya, baik secara sentralisasi ataupun desentralisasi, mempunyai beberapa keuntungan. Sentralisasi kalau desentralisasi by subject matter, concentration of specialist staff and equipment. Yeah. Confirmation of
programs within and offers. The NSO had a higher profile. Jadi kalau ini keuntungannya kalau sentralisasi by subject matter ya, itu staff dan peralatan lebih terfokus ya, lebih terfokus, lebih ahli lah, alat-alatnya lebih canggih ya, staff-staffnya lebih skill, karena subject matter itu dia kan mengerjakan sesuatu yang rutin ya, namanya subject matter, sehingga dia jadi lebih ahli gitu, sudah ahli. Juga di sini confirmation of program-program juga karena dia sudah rutin mengerjakan subject matter, masalah-masalah yang dia tanggung jawabkan, program-program jadi lebih mudah, dan NSO mempunyai profil yang tinggi jadinya karena sudah terspesialisasi ya subject matter. Nah kalau decentralized by subject matter tentunya agak berbeda ya. Each statistical agency remain. Nah di sini tergantung dari agensi statistik yang membuat itu. Kalau dia bagus ya bisa bagus ya. Use of administration data in more straightforward. Nah juga penggunaan data-data administrasi ya kita agak berbeda mungkin. Kalau ini kan program-program sudah jalan lancar, sudah tertata. Kalau di desentralisasi karena dia tidak rutin seperti ini agak berbeda secara administrasi kurang. Kemudian juga a post choice of chief statistician for the NSO will have immediate influence. Nah ini juga agak berpengaruh. Kalau ini kan profilnya bagus. Ini karena orang-orangnya mungkin tidak spesial, peralatannya juga kurang canggih, cara penyimpanan, pembuatan, pemrosesannya juga mungkin masih kurang baik dibanding ini, sehingga agak rendah ininya apa istilahnya profil dari institusinya. Regional centralization, regional concept, one office location is responsible for most operation. Jadi regional sentralisasi itu suatu kantor bertanggung jawab terhadap operasi-operasi pembuatannya. Nah, kalau regionally decentralized, several regional office contribute to statistical production. If this office report directly and exclusively to the main office, the system is organized vertically. Nah, di sini kalau di satu kantor bertanggung jawab penuh ya. Kalau di sini beberapa kantor membagikan menghasilkan beberapa hasil statistik. Jadi kantor-kantor ini regionally decentralized ini melaporkan secara langsung dan eksklusif ke kantor pusatnya. Inilah yang disebut sistem vertikal yang dianut oleh BPS nih ya. Jadi kantor-kantor statistik baik tingkat kabupaten, kecamatan ada ya, kecamatan lapor ke kabupaten, provinsi. Ini dia bertanggung jawab langsung ke main office, dalam hal ini ke BPS. Ini yang disebut vertikal. Kalau kita perhatikan dengan adanya sistem apa yang baru di pemerintahan ini, banyak kantor-kantor yang tidak vertikal di bawah Pemda, kalau kita enggak. Case study in Jerman. In Germany, the Federal Statistic Office atau namanya Destat menghasilkan statistik untuk semua subject matter area dengan beberapa pengecualian ya. Jadi Destat ini bertanggung jawab untuk negara dengan level untuk negara dalam level untuk seluruh negara, dan 14 statistical office on the lender state, yang ada 14 kantor cabang ya yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dalam level state. Kalau ini level negara, kalau dia punya 14 kantor
yang bertanggung jawab menghasilkan statistik dalam level state tersebut ya. Jadi negara Jerman ada dia 14 area. Nah, 14 area ini kantor statistik 14 area ini dia bertanggung jawab terhadap statistik pada level di daerah tersebut. The statistical office of the landers are agency of their respective states. This agency works with the state but are not subordinate to the state. Sehingga kantor di Jerman ini centralized by subject matter, regionally decentralized, not organized vertically. Jadi dia karena dibebaskan menghasilkan, tidak harus melapor ya, sehingga dia tidak vertikal ini ya, karena dia bekerja dengan, kalau di Indonesia tuh dengan kantor Pemda setempat ya. Coordination of the NSS is necessary in both centralized and decentralized system. Jadi koordinasi diperlukan baik sistemnya sentralisasi ataupun desentralisasi. As mentioned before, coordination is typically the responsibility of the NSO. Coordinating the NSS help the system better satisfy user needs. Ya, jadi koordinasi ini sangat penting, baik dia menganut sistem sentralis atau desentralisasi, dan ini merupakan tanggung jawab dari kantor tersebut, NSO ya, National Statistic Office di negara tersebut ya, karena koordinasi ini akan membantu penggunaan sistem dan kenyamanan pengguna data. Coordination is needed to harmonize concepts, definition, classification, and sampling frames, avoid duplication of effort and minimize response burden, enhance the image of official statistics in the country. Jadi di sini koordinasi penting untuk menyamakan konsep, definisi, klasifikasi, dan bentuk-bentuk sampling yang dipakai. Juga akan mengurangi duplikasi dari sesuatu pertanyaan, dan juga mengecilkan respon burden, mengecilkan beban dari responden. Juga dia membuat image dari kantor statistik itu yang baik di negara tersebut ya. Coordination other producer of official statistic may resist coordination because they do not want to compromise their independence. Some incentives for other producer of official statistics to coordinate with the National Statistic Office include sharing. Nah, penghasil ini memperhatikan ini, sharing the National Statistical Office information and expertise relevant to the other producer subject matter area, allowing other producer to have a say in large-scale statistical activities carried out by the National Statistical Office. Legislation that explicitly mandates coordination in the statistical system. Jadi koordinasi ini juga bisa menjadi sharing bagian informasi dari kantor statistik yang berkaitan dengan hasil yang dihasilkan oleh subject matter di area tersebut. Juga have say yang bisa menjadikan suatu tanda in large scale in statistical activities, dalam skala aktivitas statistik dalam skala besar dari yang dikerjakan oleh kantor statistik nasional ya. Secara hukum membuat koordinasi dalam sistem statistik. Jadi sistem statistik ini kan di satu negara dia harus ada aturannya ya. Jadi koordinasi ini juga secara hukum juga dia akan menunjukkan seperti apa koordinasinya di negara tersebut. Mekanisme coordination, tools for coordination ya. Bagaimana mekanismenya? Ini
laws on official statistical classification, dan budgetary control. Jadi alat untuk koordinasi selain hukum, juga bagaimana klasifikasi statistik dan juga mengontrol budgetnya. Coordinating bodies typically hosted by the NSO, interagency committees, the National Statistical Council. Jadi koordinasinya ini antar anggota agensi, mungkin kalau di Indonesia antar kantor statistik seprovinsi, antar provinsi, atau bisa juga antar kabupaten di dalam provinsi tersebut. Nah ini kan the National Statistical Council levelnya ya. It is important for other producers to be involved in decision making. The National Statistical Office should facilitate activities of coordinating body without exercising total control over the bodies. Jadi dalam mekanisme koordinasi ini sangat penting untuk para penghasil berkaitan dengan keputusan yang dibuat. Maunya apa dari pusat misalnya. Hingga pada level-level bawah itu mau bikin apa, mereka harus ada kesepakatan yang di konsep, definisi, dan lain yang tadi disebutkan. The National Statistic Office, kantor statistik nasional, harus memfasilitasi semua aktivitas dalam hal koordinasi di antara kantor-kantor yang di bawahnya tanpa harus menginikan badan dari si organisasi di level yang di bawahnya itu. The National Statistical Council, one of the coordinating bodies, the National Statistical Council typically includes members from the government, private sector, and university with knowledge in official statistiknya. Salah satu bentuk koordinasi yang oleh kantor ini nasional secara nasional, misalnya menentukan siapa-siapa yang berkaitan dalam menghasilkan data yang disebut subject matter itu, siapa-siapa yang dari pemerintah, siapa saja, kantor swasta, siapa saja, mungkin dari universitas yang mereka paham tentang official statistik ya. The National Statistical Council, roles of the National Statistical Council, advise on matters of general concern from an impartial professional perspective, independently advise on priorities of the National Statistical System. Aturan-aturannya yaitu permasalahan secara umum ya, secara profesional dan impartial, kebebasan ya, bebas memberikan sistem-sistem nasional statistik ya, memberikan advice ya, bebas memberikan advice ataupun nasihat ya, masukan. The National Statistical Council may exist above the interagency committees or independently from them. The National Statistical Council bisa ada berkaitan dengan anggota-anggota yang independen dari para agensi-agensi itu. Some National Statistical Council have advisory committees that meet to discuss specific technical. Nah, ini juga berkaitan yang nomor 2 tadi ini ya, yang memberikan advice ya, bisa juga dia melakukan diskusi tentang isu-isu teknis tentang statistik. Statistik Board or Statistic Council ya, Statistic Board di Indonesia atau Statistic Council BPS kalau Jakarta ya. Statistic Board or Statistical Council appointment members who broadly represent different user categories. Secretariat provided by NSO. NSO other advisory body, other advisory body. The chief statistician is typically the head of the NSO. In decentralized system, the chief statistician may not be easily identifiable. It is important that the chief statistician is independent from political parties in the country.
Jadi kepala statistik ini adalah kepala dari suatu NSO, National Statistical Office. Ya, in decentralized system, kepala statistik tidak mudah diidentifikasikan. Yang paling penting di sini, kepala statistik itu harus bebas dari partai. Kita tidak boleh berpartai ya di negara tersebut. Kepala statistik mempunyai responsibility, bertanggung jawab ya. Liaising with members of the government about administrative matters, acting as chief coordinator of the NSS, assessing user needs, representing the NSS in international exchange. Nah ini anggota-anggota siapa yang berkaitan dengan secara administrasi, dia sebagai kepala koordinator dari National Statistics System di negaranya itu, dan juga perwakilan NS dalam kalau ada pertukaran secara internasional ya, kepala BPS. Kompetensinya professional expertise in statistics, administrative competence, and understanding of user needs. Nah ini, jadi syarat menjadi kepala statistik, professional expertise in statistics. Makanya kebanyakan lulus kepala-kepala BPS itu lulusan dari AIS ya, karena mereka sudah belajar statistik secara utuh lengkap. Ya walaupun secara teknis paham, juga secara administrasi harus pintar ya, dan mengenai kebutuhan apa yang memahami kebutuhan pemakainya apa. Exercise. Read through the description of Singapore statistical system. Click here and answer a few questions about how it is organized. Catat ya. Singapore current. Nah, ini kalau saudara klik baru bisa secara centralized or decentralized. Nah, bisa menjawab kalau saudara sudah membuka itu. Nah, tugas untuk minggu depan ya, saudara diminta membaca dari pertemuan 1, 2, dan 3 hari ini untuk memilih suatu negara ya, mengenai statistical sistemnya. Kemudian saudara bahas apakah desentralisasi, sentralisasi gitu ya. Nah, ini seperti ini. Apa yang cara kerjanya? Tentunya dengan cara mengklik di ini. Nah, oke. Nah, khusus untuk minggu depan, tiga-tiganya presentasi, ya. Jadi saudara enggak satu seperti kemarin dan hari ini, tapi tiga-tiganya mempresentasikan statistik sistem di suatu negara. Atau kita tunjuk aja biar nggak rebutan, gimana? Kelompok 3 aja Bu, yang belum. Enggak, maksud Ibu 3 kelompok semuanya mendiskusikan nasional statistik di suatu negara, terus dijelaskan koordinasinya seperti apa. Makanya sekarang Ibu mau tanya, kita tentukan nggak negaranya supaya kelompok 1, 2, dan 3 itu nggak tumpang tindih. Boleh Bu. Nah, jadi kelompok 1 apa nih? Pokoknya kalau bisa 3 negara beda benua. Ya benar, beda benua. Jadi jangan Asia semua. Ini untuk kita bandingkan bagaimana manajemen atau sistem nasional statistik di suatu negara di Eropa dibandingkan dengan di Asia misalnya. Atau satu lagi Australia. Mungkin kita ambil aja deh satu negara di Asia, di Australia, satu lagi di Eropa. Coba kepala sukunya
Ibu kasih waktu untuk diskusi mau pilih mana dengan kelompoknya sambil didiskusikan, sambil dipersiapkan. Jadi nanti minggu depan setiap kelompok akan mempresentasikan dengan masing-masing negara yang berbeda. Silakan kalian diskusi saja dengan kelompoknya. Syaratnya satu negara Asia, satu negara Eropa, satu Australia. Ya, silakan. Nanti jam 12:30 kita temu. Bu, Iin. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Itu Bu, yang tadi Bu. Mana tuh? Bentar Bu. Itu yang KISS metode itu Bu. Kan ada 3 statistik tuh ya, dasar, khusus, sektoral. Di slide nomor berapa? Yang PPT. Taruh ibu ini dulu ya. Slide 26 Bu. Bentar. Masih depan ya? Iya Bu. Iya, 37. 26 Bu. Berapa? 26. Nih. Atasnya satu langkah. Iya, itu. Itu Bu, yang KISS metode Bu, itu kan ada survei lainnya. Nah, kompromi itu apa ya Bu? Kompromi maksudnya. Kompromi itu tulisannya. Maksudnya kompromi itu bisa juga metodenya yang disepakati seperti apa, misalnya gabungan, atau bisa juga metode studi kasus kan bisa juga BPS melakukan ini. Untuk kasus-kasus tertentu kan bisa. Untuk masalah yang tidak makro ya. Misalnya untuk masalah-masalah tertentu dia bisa kompromi metodenya. Disesuaikan, tidak ini. Jadi diinginkan seperti apa sesuainya. Maksudnya itu di luar dari survei dan sensus. Apakah menurut catatan aja kita ambil metodenya, kan bisa. Cukup dari catatan administrasi aja, kan bisa aja metodenya itu. Nggak sensus, nggak survei. Ya, metode di luar ini. Udah? Oke Bu, makasih Bu. Nah kan nanti Ersa tolong bukan dibimbing ya, karena ketua kelas coba dibagi yang adil dan beradab kepada 3 kelompok itu, disesuaikan dengan mana nih? Disesuaikan dengan kemampuan dan peminatan ya. Jadi jangan berantem, yang jelas 3 kelompok isinya 1 negara Asia, 1 Australia, 1 Eropa. Silakan. Ibu mau konfirmasi ya? Bu. Ya. Berarti tugasnya itu 1 kelompok 1 negara di 1 benua, atau masing-masing kelompok 3 negara di 3 benua Bu? Ya, 1 kelompok 1 negara supaya lebih komprehensif ya. Baik, jadi nanti 3-3-nya yang presentasi. Ya gitu ya. Ada yang ingin bertanyakan lagi? Jelas ya? Oke.